Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa di ruang cakap desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang cakap desa. Pada hari ini kita akan membahas materi itu regulasi penegak BUMDesa untuk episode 323. Dengan narasumber dari beliau Bapak Ivanovic Agusta, Kepala BPI Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salam sehat dan salam berkarya untuk kerabat isi desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para kerabat isi desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom atau di YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa Institute. Perlu kita ketahui bersama bahwa BUMDes itu telah hadir di antara kita, yaitu khususnya adalah bagian dari lembaga desa yang merupakan lembaga perekonomian di desa, dan tentunya di sini kita sehari-hari gitu ya sebagai tenaga pendamping itu menikmati sekali apa yang menjadi bagian daripada pendampingan terhadap badan usaha milik desa. Dan di bagian ini nanti beliau Pak Ivanovic Agusta akan menyampaikan beberapa hal penting gitu ya terkait dengan regulasi penegak BUMDesa. Nah, untuk kita bersama-sama sedikit saya hantarkan apa yang menjadi sebuah guidance-nya di dalam regulasi penegak BUMDes. Nah, bahwa kita tahu kalau secara definisi adalah seperangkat aturan atau norma yang bertujuan untuk memastikan badan usaha milik desa beroperasi gitu ya. Jadi dengan adanya regulasi penegak BUMDes ini sedikit saya garis bawahi lagi bahwa ini adalah seperangkat aturan dan norma yang bertujuan untuk memastikan badan usaha milik desa beroperasi secara satu adalah efektif, kedua efisien, ketiga transparan, dan paling akhir yaitu keberlanjutan. Nah, ini menjadi hal menarik gitu ya. Kalau kita bicara tentang efektif, berarti ini akan memberikan manfaat bagi desa dan masyarakatnya. Kali lagi, kalau kita sebagai tenaga badan profesional di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal pasti ada sebuah sustainable development-nya gitu ya. Apa yang akan dibangun, apa yang akan dilaksanakan, tentunya harus berpikir pada sebuah outcome dan dampaknya gitu ya. Tidak sekedar pada posisi output gitu ya. Kegiatan sudah selesai ya udah gitu, tapi di sini adalah harus ada sebuah keberlanjutan. Nah, efektif yang kedua itu di sini memberikan arti adalah menjalankan usahanya secara profesional dan akuntabel. Nah, ini yang sering kita hadapi bersama-sama gitu ya. Secara profesional dan akuntabel, di mana di sini harus ada sebuah gerakan atau sebuah proses di dalam penyelenggaraan BUMDes tersebut gitu ya. Yang kedua adalah beroperasi secara efisien gitu ya. Artinya di sini mengelola sumber daya dengan cara optimal.
Di sini sumber dayanya tentunya ada sumber daya manusia sendiri, yaitu sebagai usernya, pengelolanya gitu ya, dan juga ada sebuah controlling gitu ya dari masyarakat. Dan tentu berikutnya adalah sumber daya alam atau sumber daya potensi yang dikembangkan atau diampu oleh BUMDes tersebut gitu. Nah, yang ketiga berikutnya adalah menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan. Ini sangat menarik ini sekali ya. Kalau kita bicara pemborosan, berarti ada sesuatu di dalam membuat suatu perencanaan atau sebuah kegiatan itu, kalau saya katakan terjadi sebuah infiltrasi gitu ya, ada kebocoran dikit-dikit gitu, tapi lama-lama kalau tidak cepat-cepat Dewan Pengawas bisa juga nanti kebocorannya menjadi membesar gitu ya, sehingga timbul ada sebuah kerugian. Dan di sini pemborosan dan kebocoran berarti ini adalah sebuah kalimat yang menandakan bahwa itu saling terkait gitu ya. Nah, menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan. Nah, memang di sini yang harus kita sikapi bersama-sama adalah di jajaran pengurus BUMDes, yaitu Direktur, Sekretaris, sama Tata Kelola Keuangan. Nah, pada posisi Tata Kelola Keuangan tentunya ini lebih bagus itu sudah kita bisa mendapatkan minimal pengurusnya adalah orang yang paham tentang tata kelola keuangan usaha gitu ya. Itu toh walaupun bisa belajar, tapi kalau kita sudah mempunyai dasar, maka akan lebih efisien gitu ya. Berikutnya ada transparan gitu ya, transparansi. Ini terbuka dalam segala kegiatan dan pengambilan keputusan. Kalau kita bicara dalam segala kegiatan, berarti BUMDes itu mempunyai rencana kerja gitu ya. Nah, pada saat kita ingat gitu ya, pada saat BUMDes itu akan mendaftarkan badannya itu ke badan hukum, maka di situ salah satu syaratnya adalah memiliki rencana kerja daripada BUMDes. Kalau BUMDes itu kan posisi 5 tahun gitu ya. Nah, berbeda dengan ex officio-nya itu adalah kalau secara melekat itu kan Pak Desa itu kan sekarang 8 tahun ya. Nah, ini kalau di BUMDes fungsinya sesuai dengan aturannya adalah 5 tahun gitu. Nah, setelahnya bisa dipilih kembali gitu. Nah, di dalam terbuka dalam kegiatan dan pengambilan keputusan. Di sini Dewan Pengawas itu memang harus memiliki keahlian juga gitu ya, karena ada 3 jumlah pengawas, di mana kalau saya menyarankan itu adalah orang yang satunya itu mengetahui tentang tata loka keuangan, akuntansi gitu ya. Selanjutnya adalah manajerial gitu ya, manajemen di dalam pengembangan usaha gitu. Nah, selanjutnya adalah transparan, bertanggung jawab kepada publik gitu ya. Setiap tahun gitu ya, BUMDes itu akan melaporkan sebelum ke publik adalah akan adanya audit internal gitu ya. Dalam hal ini adalah pengawas harus betul-betul mengawal, betul-betul memberikan solusi agar kerja-kerja daripada pengurus BUMDes itu mencapai pada sebuah tujuan gitu ya, yaitu mendapatkan keuntungan gitu ya. Ya, jangan pengawasnya itu tanda kutip gitu ya, memberikan penilaian salah buruk tapi tidak memberikan solusi, karena di sini adalah di internalnya gitu ya, sehingga di situ harus dibangun rencana kerja yang jelas gitu. Nah, berikutnya adalah keberlanjutan artinya berkelanjutan, artinya di sini adalah mampu berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Kalau BUMDes sudah berbadan hukum itu kan tidak mungkin bubar gitu, apalagi misalnya itu gantikan enggak. Yang sering itu adalah
misalnya unitnya ya, di BUMDes itu mungkin beberapa tahun itu memberikan kerugian, maka di sini Dewan Pengawas harus memberikan sebuah catatan dan memberikan solusinya gitu ya, menganalisis gitu ya, sehingga nantinya Dewan Pengawas itu betul-betul memberikan jalan keluar bagi pengurus BUMDes, dan itu internal, apakah itu mungkin dalam pembahasannya itu bulanan ataupun triwulan gitu. Selanjutnya adalah memberikan kontribusi positif bagi desa dan masyarakatnya secara berkelanjutan. Nah, kalau arti daripada memberikan kontribusi positif biasanya ditandai adalah memberikan keuntungan atau memberikan sesuatu kepada desa yang berupa menjadi pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa diantaranya itu kan berasal dari BUMDes gitu ya, lembaga ekonominya yaitu BUMDes gitu. Nah, itu menjadi akan memberikan nilai positif gitu ya. Dan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, di sini kalau secara masyarakat berkelanjutan berarti akan ada dampak, yaitu misalnya di BUMDes itu kan contoh yang paling sederhana adanya berapa persen sih untuk kegiatan sosial. Nah, sambil menunggu Pak Ivan tadi apa yang saya sampaikan gitu ya, beberapa hal yang tadi saya sampaikan mungkin bisa saya ulang lagi adalah di sini regulasi penegakan BUMDes itu seperangkat aturan atau norma yang bertujuan untuk memastikan BUMDesa berjalan atau beroperasi secara satu, efektif, efisien, transparan, dan keberlanjutan. Nah, mungkin nanti sambil menunggu Pak Ivan akan ada sebuah sharing session di sini ya, gitu. Karena tentunya proses-proses daripada regulasi penegakan BUMDes itu yang kita sama-sama alami. Pendaftarannya sekarang kalau ke BUMDes itu ke Badan Hukum lewat dashboardnya BUMDes. Sekarang makin banyak hal-hal administratif yang harus dipenuhi gitu ya. Contoh adalah dulu kita tidak ada persyaratan NPWP gitu ya. Sekarang udah muncul NPWP daripada salah satu pengurus ataupun NPWP-nya lembaga BUMDes sendiri gitu. Dan ini kan makin kesini semakin rigid dan tentunya tidak boleh berhenti gitu ya. Kita sebagai tenaga pendamping tentunya akan memberikan tips-tips ataupun solusi kepada lembaga ataupun badan yang dimiliki oleh desa, yaitu badan usaha milik desa gitu ya. Nah, untuk hal ini nantinya juga akan kita bahas bersama-sama seperti apa sih sebetulnya peran daripada pemerintah desa gitu ya. Pemerintah desa ini memiliki peran yang penting dalam sebuah penegakan regulasi BUMDes, yaitu dengan beberapa tugas utama gitu ya. Di antaranya satu adalah membuat dan menyusun regulasi. Jadi ya kan ada pembahasan contoh ya keluarnya adanya Perdes gitu ya. Perdes atau penyertaan model BUMDes ataupun Perdes yang lain yang menyertainya. Contoh mungkin ada MOU antar BUMDes gitu ya. Ini pun pemerintah desa harus bisa memfasilitasi ke sana. Nah, di satu tim membuat dan menyusun regulasi, di antaranya adalah mengatur pembentukan, pendirian dan pengelolaan BUMDes melalui peraturan desa atau Perdes itu. Nah, awal-awalnya kan kayak gitu kan, terus nanti kita setelah dapat nama, terus namanya itu dibereskan gitu ya, diisi sesuai dengan ketentuan, nanti kita daftarkan melalui dashboardnya BUMDes untuk mendapatkan badan hukum gitu ya. Yang kedua adalah pastikan Perdes selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, ini kadang-kadang kita jumpai gitu ya, sudah ada guidance-nya bagaimana sebuah draftnya, tetapi biasanya oleh pemerintah desa ataupun oleh masyarakat itu terinovasi ataupun adanya kreativitas itu. Kalau saya prinsipnya kita ikuti saja yang sudah ada guidance-nya, kita tambahi, yang penting esensinya itu tidak keluar dari apa yang menjadi petunjuknya gitu ya.
Nah, yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, ini penting ini, gitu ya. Karena apa? Contoh itu tadi, ex officio-nya adalah kepala desa. Nah, di sini adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada pengurus BUMDes agar menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, makanya biasanya kalau BUMDes yang baru berdiri gitu ya, dia akan namplok atau bareng gitu ya, menempati sebuah ruangan gitu ya, bersebelahan ataupun bisa bareng satu gedung gitu ya, dengan tempat kerjanya pemerintah desa gitu ya. Mungkin dikasih ruangan tertentu, salah satu ruangan tertentu gitu ya. Yang berikutnya adalah melakukan pengawasan gitu ya, melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMDes untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas pengelolaan. Ini kan sudah hal teknis itu ya. Nah, makanya kalau BUMDesnya nggak jalan gitu ya, artinya ada sesuatu yang kesendat, tentunya ex officio-nya adalah komisarisnya lebih paham gitu. Nah, yang kita dorong adalah berkomunikasi gitu ya, kedua belah kaki antara direktur BUMDesnya gitu ya, dengan jajarannya, dan kita gatukan dengan komisarisnya. Nah, pasti akan kadang-kadang kan mungkin gitu ya akan berbeda perspektifnya. Nanti rekan-rekan yang hadir di sini bisa sharing gitu ya. Itu adalah kalau ini BUMDesnya nggak jalan, padahal di situ ada ex officio-nya adalah komisaris kepala desa, dan bisanya tidak terasa gitu kan. Nah, berikutnya adalah memfasilitasi akses sumber daya gitu ya. Nah, yaitu membantu BUMDes dalam memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan seperti modal, pelatihan dan teknologi. Nah, ya kan, penyertaan modal BUMDes gitu ya. Nah, di sini pemerintah desa harus membantu memfasilitasi agar BUMDes itu kebutuhan-kebutuhan hal tersebut bisa dipenuhi gitu. Nah, seperti halnya tenaga kerjanya gitu ya. Karena biasanya di tengah-tengah jalan ada pengurus yang tadinya 3, ada sekretaris, bendahara, sama direktur, atau persatu hilang berganti gitu kan. Nah, ini tentunya ada tertib tersendiri nantinya gitu. Yang berikutnya adalah memfasilitasi kerjasama BUMDesa dengan pihak lain gitu ya, seperti perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan. Nah, ini kan harus menchannelkan. Kita pun begitu. Kalau kita punya jejaring sebagai tenaga pendamping, oh ini channelnya adalah untuk semua usaha gandingan gitu ya, BUMDesnya dengan usaha lain atau pihak ketiga. Nah, kita sampaikan saja, pertama adalah kepada direkturnya tentang kesiapannya seperti apa, dikasih gambarannya gitu ya. Terus nanti tinggal gandingkan dengan kepala desanya gitu sebagai komisaris gitu. Berikutnya adalah membangun kapasitas gitu ya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan pengelola BUMDes melalui pelatihan dan workshop gitu ya. Kan ada desa itu boleh untuk di dalam pemanfaatannya adalah untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDes gitu ya. Nah, BUMDes boleh itu ya, misalnya mengikuti kegiatan workshop gitu ya, misal punya produknya apa gitu ya, nanti kita gandingkan dengan mungkin kayak kemarin di Unsut itu ada itu kegiatan workshop untuk BUMDes itu diundang oleh pihak Unsut yang merupakan kemitraannya dengan Kementerian Keuangan. Lumayan itu kita bisa akhirnya membuka luasan pemikiran pada BUMDes itu sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran gitu ya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya BUMDes dan mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan BUMDes. Nah, ini menarik gitu. Karena kemarin waktu saya ngikutin sebuah kegiatan pelaporan gitu ya, katanya BUMDes itu saya tawarkan gitu. Setelah saya diberikan kesempatan untuk bicara, saya tawarkan kepada forum, jadi bisa nggak kita itu kan dia punya usahanya adalah
barang jasa itu kabel ya, kebutuhan listrik itu ya, ada kabel, ada lampu. Kita awali dari pemerintah desa. Kalau kita mau belanja hal-hal yang tersedia di BUMDes, ya kita wajib gitu ya. Kita wajib belanjanya ke BUMDes. Nah, nanti kalau semua kebutuhannya yang ada di operasional pemerintah desa, contohnya bisa kebutuhan kabel, lampu mati gitu ya, atau elektronik lainnya, itu ke BUMDes, maka BUMDes akan bergerak. Nah, kalau sebaliknya, ya nggak mungkin kan masyarakat memberikan sebuah trust gitu ya pada BUMDes, sedangkan si pemiliknya ataupun leadernya tidak untuk mengarahkan ke arah sana. Nah, ini kan jadi sebuah tantangan yang harus kita suntik gitu ya. Sehingga nanti ada sebuah pertanyaan, masih butuhkah BUMDes hadir gitu kan? Ya, kalau sudah ke arah sana, tentunya di forum itu lebih efektif efisien, ada sedikit penawaran tetapi itu adalah menjadi stimulannya. Nah, ini ada pertanyaan gitu ya, mungkin nanti rekan-rekan bisa memberikan solusinya. Untuk NPWP tidak diisi pun tidak jadi syarat karena NPWP BUMDesa biasanya diterbitkan ketika sudah berbadan hukum. Oke, terima kasih dari Bang Jumat, TPD Kecamatan Cilograng gitu. Nah, untuk itu ini ada pertanyaan, mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini akan memberikan responsif apakah betul seperti ini. Dan kebetulan di sini sudah hadir rekan-rekan kita semua, ada dari Mas Semri Selmi, ada Pak Depanuji, mungkin ataupun yang lain memberikan tanggapannya apa yang tadi saya sampaikan tentang regulasi penegak BUMDes. Dan ini ada pertanyaan dan mungkin ada sebuah kayak ini sebetulnya jawaban gitu ya, tapi tadi yang saya sampaikan untuk NPWP tidak diisi pun tidak jadi syarat karena NPWP BUMDes biasa diberikan ketika masih berjalan hukum. Oke, silakan mungkin dari Pak Deputi mungkin akan memberikan tanggapannya sebagai mentor saya dari TAPM Kabupaten Sukoharjo. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Mas Imanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera dan selamat pagi untuk kerabat SDGs desa dan baik yang ada di YouTube maupun di Zoom. Ya, pertama kaitannya itu sebenarnya Pak, ketika awal-awal pendaftaran badan hukum itu tanpa menyampaikan NPWP itu sudah. Namun akhir-akhir ini ketika BUMDes itu pengajuan untuk sertifikasi badan hukum itu salah memang NPWP. Sebenarnya kalau hal ini menurut saya no problem lah. Karena apa? Karena ketika membuat NPWP itu nggak sulit sekarang. Membuat NPWP itu nggak sulit, mendaftarkan NPWP itu nggak sulit, nggak sulit. Menurut saya sekarang sudah lebih mudah, baik itu secara perseorangan maupun institusi. Itu yang pertama saya kira nggak sulit. Mungkin gini Mas Iman, ini saya berikan masukan aja, masukan ya untuk kita semuanya, baik jajaran dari yang punya kewenangan di atas sampai tataran bawah ini. Ini sebenarnya sangat menarik sekali. Kaitannya tadi regulasi kaitannya dengan BUMDes itu. Oke, regulasi saya kira cukup banyak, sebenarnya sudah cukup banyak regulasi kaitannya dengan BUMDes maupun BUMDesMAM. Apalagi sekarang kan undang-undang yang perubahan undang-undang dari Undang-Undang 6 menjadi Undang-Undang 3 itu pasal 87A itu jelas kaitannya nanti BUMDes harus dikelola secara profesional. Itu yang pertama. Kemudian BUMDes bisa bekerja sama dengan BUMN, BUMD, kaitannya dengan kerjasama ini juga nanti difasilitasi pemerintah. Nah, saya kira ini yang perlu katalah untuk dijabarkan. Pertama, dari pihak yang punya kewenangan, saya kementerian atau yang lain, itu penjabaran apakah itu PP-nya atau apakah yang kaitannya dengan undang-undang untuk pasal 87A itu seperti apa.
Ini nanti saya kira PR juga yang perlu disampaikan. Kemudian biar BUMDes ini katalah istilahnya jalannya, dalam konteks jalannya itu katalah kegiatan-kegiatan berjalan. Saya kira ini dari pihak anu juga harus tahu peta. Pertama peta kondisi kayaknya dengan BUMDes maupun BUMDesma, mungkin seluruh Indonesia. Kemudian juga secara intensif, mungkin yang masif juga, BUMDes ini harus didorong, tidak katalah berapa jumlah BUMDesnya. Itu saya kira ini tapi apa kira-kira apa kegiatan-kegiatan BUMDes itu yang bisa berjalan, bermanfaat pada warga masyarakat desa. Kemudian persoalannya apa di BUMDes tersebut. Kemudian peran dari masing-masing ini tadi, dari katalah pemerintah desa, supradesa, sekarang dari pemerintah daerah, itu seperti apa? Kemudian pemerintah pusat seperti apa? Ini harus juga jelas gitu loh. Harus jelas, kemudian sinergis gitu loh. Arahnya biar nanti BUMDes itu betul-betul istilahnya sokok guru atau katalah tulang pilar dari ekonomi desa atau ekonomi di desa itu. Enggak hanya sekedar bentuk tapi kualitasnya seperti apa, terus apa yang harus diperankan masing-masing ini menurut saya harus penting. Nah, ketika nggak jalan, apa yang harus dilakukan? Karena apa? Keterbatasan pertama juga harus juga betul-betul digarap luar biasa, harus digarap katalah secara kuat, secara profesional juga. Karena kalau enggak, pengurus BUMDes relawan ini 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin kalau omong kosong. Saya berani yakin omong kosong. Kalau relawan itu bertahun-tahun itu omong kosong. Nah ini gimana katalah? Formatnya akan seperti apa? Petanya akan seperti apa ini? Kalau peran-peran dari masing-masing regulasi sudah cukup bagus, tinggal nanti melengkapi. Nah, dari pihak-pihak pengambil kebijakan itu akan seperti apa? Ini yang harus kita lakukan bersama-sama, termasuk peran kita. Kalau kita walaupun sudah berperan maksimal, ketika yang punya kewenangan kurang respon, ya tadi umpamanya roda perjalanan kendaraan itu ya terseok-seok itu loh. Ini yang kami alami juga. Kami dorong regulasi, teman kami sudah ada perda diubah. Sekarang peran dari DPR itu seperti apa? Peran dari Pemda itu seperti apa ketika sudah ada itu? Yang konkret itu seperti apa? Ini loh, BUMDesnya ini sekian ini. Kami kan BUMDes sekian ini kok untuk penganggaran, arah kebijakan penganggaran untuk BUMDes saja malu-malu kucing istilahnya, hanya sangat minim. Saya tertawakan. Bahkan mari kalau kita diskusi sama komisi berapa yang membidang ini, kami siap untuk mendukung itu, memberikan argumentasi. Nah ini yang harus ini Mas Iman, harus dikaji, harus dianalisa, harus diimplementasikan. Tidak hanya katalah regulasi tapi setelah itu udah diem, omong kosong gitu. Oke Pak De, makasih Pak. Ini nggak apa-apa, seandainya ini dicatat nggak apa-apa. Kami pun siap mempertanggungjawabkan kaitannya dengan berbagai macam, termasuk rekan-rekan pengurus BUMDes harus tadi antara kalau nanti profesional ya profesional. Kenapa lainnya bisa? UMD, UMN bisa, kenapa bisa? Ini kan sama-sama. Nah, di mana nggak bisanya? Kalau pengurus atau karyawan BUMN, BUMD, itu kan luar biasa penghargaannya. Kalau pengurus BUMDes rela, ya mati 1, 2 hari, 3 hari siap, tapi sebulan mati. Saya mati. Matinya itu nggak berjalan aktivitas kegiatan BUMDes. Itu Mas Iman, nggak apa-apa, kita tunggu lah dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak De atas sambutannya ini. Ini memang mengimplementasikan secara teknis itu memang perlu proses gitu ya. Biasanya kalau orang-orang sukses itu tahu proses Pak De.
Tapi sedikit Pak De, ini ada beberapa informasi yang bisa saya sharekan. Ini menjadi pemicu bagi kita ya. Karena kita tadi bicara kalau sudah ada BUMDes, maka kita selanjutnya adalah mengawal, mendampingi, dan memberikan sebuah guidance bagi kegiatan agar keberlanjutan tentunya ada sebuah apa namanya kita jejaringkan tuh ya, jejaringkan BUMDes ataupun eh, seperti apa sih biar BUMDesnya itu bisa moni gitu ya, bisa bunyi. Nah, ini Pak Ade ya, ini kita masih ingat ya Pak Ade ya dengan eh, oke, ini mohon izin, udah terlihat ya Pak Ade ya? Ya, Oke, terima kasih. Ini menginspirasi Pak Ade kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ade gitu ya. Kita kalau kalau bicara secara konseptual, secara struktural, tentunya perlu energi yang besar gitu ya. Tetapi kalau menurut saya adalah sebesar apapun energi yang kita miliki, kita harus bisa mengeksekusi gitu ya. Nah, contoh Pak De, dulu pernah saya meng-up salah satu BUMDes yang di Desa Pancasan, Kecamatan Jibarang ya Pak De ya, yang pemanfaatan limbah sampah organik yang dalam prosesnya itu menghasilkan maggot BSF terus diolah menjadi pelet ya, Pak De ya. Masih ingat ya, Pak De ya, tahun masih. 2022 lah gitu. Nah, dan alhamdulillah Pak De dengan berhitungnya waktu ternyata saya terima kasih dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan gitu ya. Ini ada sebuah surat gitu ya, perihal tentang undangan perjanjian gitu ya. Di sini ada undangan perjanjian kerjasama kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan desa wisata. Dan kebetulan saya bocorkan, nanti bisa panjenengan googling gitu ya, Desa Pancasan itu di situ hadir ada berbatasan dengan wisata punya perorang ya Dreamland dan di situ juga penghasil genteng gitu ya, genteng lokal gitu ya. Terus terakhir adalah dia juga punya punya wisata tersendiri kayak snorkeling itu Pak De yang ada yang bisa apa namanya kayak di mohon maaf ya kayak di Ponggok itu ya kita bisa masuk dan kita bisa melihat airnya jernih di situ sudah mulai laku dan itu airnya murni itu Pak De tanpa adanya kaporet. Kapan-kapan Pak De saya ajakin ke Desa Pancasan itu ya karena deket banget itu dengan terminal gitu ya. Nah di Oh, sini siap. oke, di sini ya undangan perjanjian kerjasama bersama kegiatan pembangunan sarana prasarana pengembangan desa wisata. Kalau udah lihat kayak gini, Pak De, rasanya saya plong itu, Pak De. Karena Pak ikhtiarnya itu Allah tidak akan mengkhianati sebuah proses gitu ya. Ah, di sini saya lanjutkan dalam rangka mendukung kegiatan sarana prasarana dan perdesaan tahun 2024, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan akan menyelenggarakan kegiatan perjanjian kerja bersama kegiatan bantuan pembangunan sarana dan prasarana tahun anggaran 2024 gitu ya. Yang akan dirasakan pada hari tanggal 1 Juli ya, berarti kemarin itu ya, 1 Juli 2024 waktu 13 sampai dengan selesai tempat ruang rapat Sekretaris Dirjen lantai 1 di Gedung B Kementerian Desa Jalan TMP Kalibata. Acara adalah pendatangan perjanjian kerja bersama yaitu PKB Pembangunan Prasarana dan Prasarana Pembangunan Desa Wisata tahun 2024. Nah, di sini adalah beberapa kegiatan gitu ya yang harus dilaksanakan seperti halnya adalah ini pada saat kegiatan PKB bantuan pembangunan sarana prasarana mempersiapkan kelengkapan. Nah, ini kelengkapannya berupa ada proposal, surat usulan kepala desa. Nah, kepala desanya di Desa Pancasan adalah proses hasil PAW Pak De. Yang ketiga adalah perdes tentang pengembangan potensi wisata. Nah kemarin Pak De cerita tentang potensi wisata juga Mas Aib nah itu ya, yang Bu Desa di eh, Janti gitu ya. Yang keempat adalah surat pernyataan kepala desa bermateri tentang status lahan dengan melampirkan dokumen legalitas lahan. Nah, makanya kita kalau kita punya wisata pastikan itu lahannya adalah lahan milik desa gitu ya. Aset itu ya. 5. Surat pernyataan kepala desa bermateri tentang kesediaan menerima hibah, mengelola, memelihara dan memanfaatkan bantuan. Yang keenam surat rekomendasi Kadis Pariwisata Kabupaten tentang kesesuaian lokasi desa wisata. Nah, di sini perlu ada sebuah komunikasi jejaring gitu ya, baik struktural ataupun kita yang para pendamping di tingkat desa ataupun yang kecamatan kita dampingi
untuk menchannelkan gitu ya apa yang menjadi sebuah kekuatan potensi dalam adalah wisata miliknya desa dengan dinas-dinas terkait, contohnya adalah ke dinas pariwisata gitu ya. Berikutnya adalah 7 SK pembentukan dan SK kepengurusan BUMDes gitu ya. Ini dipahami dan tidak boleh ini harus bagaimana, tapi di sini ada punya SK pembentukan dan SK kepengurusan BUMDes. 8 surat pernyataan kepala desa bersedia menyerahkan pengelolaannya ke BUMDes. Nah ini bagi desa-desa dampingan gitu ya, kalau asetnya tentang pengelolaan aset desa gitu ya, punya tempat wisata, diberikan pemahaman bahwa itu desa dalam pengelolaan bisnisnya adalah dilakukan oleh BUMDes. Nah ini yang ketujuh adalah surat pernyataan kepala desa bermateri untuk mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya, berarti T+1, berarti tahun 2025 ini berapa gitu. Nah, ini para pendamping harus mengawal ini karena kemarin kan kita sudah bicara tentang perencanaan pembangunan berdasarkan status desa. Nah, ini harus bisa belajar bareng-bareng menerjemahkan status desanya, misalnya maju, mandiri atau berkembang, tertinggal dan tertinggal, apa yang harus dilakukan oleh desa itu sendiri tahun berikutnya. Yang 10 adalah RAB, rencana anggaran biaya. 11 rencana kerja dan waktu pelaksanaan pekerjaan. 12 desain engineering detail DED dan waktu pelaksanaan pekerjaan dan dokumentasi atau foto lokasi gitu. Oke, selanjutnya adalah saya ulangi lagi, peta desa. Nah, kalau ini memastikan ya, kalau kita peta desa, kita ingat ya pada kemarin di IDM juga kita dimintakan luas wilayah atau luas daripada desa itu sendiri berapa, kemarin satunya adalah kilometer persegi ya. Tentunya untuk penguatannya adalah kita memastikan peta desanya yang update gitu ya. Kita bisa meminta ke BPS gitu ya. Berikutnya adalah harga satuan biaya daerah, berarti yang biasanya berubah itu ya Pak D, Perbub ya, SHS gitu ya. Ke-16 Dena atau peta atau sketsa desa menunjukkan titik koordinat lokasi kantor desa dan calon lokasi kegiatan yang akan dibangun. Kebetulan desa Pancasan ini adalah di belakangnya kantor desa itu, di samping kantor desa itu ada ruko-ruko untuk pelayanan ekonomi, terus belakangnya itu. Nah, terus NPWP, terus buku rekening desa, 19 KTP kepala desa. Untuk keperluan pelaksanaan kerjasama, peserta daerah dimohon menyiapkan surat perintah tugas, stempel bla 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 gitu. Nah, yang menarik di sini adalah saya ucapkan selamat kepada desa-desa yang akan mendapatkan hibah dari Kementerian Desa melalui Dirjen PDP. Di sini bisa selanjutnya adalah daftar peserta undangan daerah. Nah, ini ada 8 itu ya. Dinas PMD Kabupaten Mempawah, Dinas PMD Kabupaten Pinrang, Dinas PMD Kabupaten Ketapang, keempat Dinas PMD Kabupaten Tulung Agung, 5 Dinas PMD Kabupaten Aceh Tamiang, ke-6 Dinas PMD Kabupaten Sumeneb, 7 Dinas PMD Kabupaten Banyumas, 8 Dinas PMD Kabupaten Kampar gitu ya. Nah, kepala desanya yang diundang adalah 1 Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Kedua, Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 3 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. 4 Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. 5 Desa Kaloi, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Ke-6 Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. 7 Desa Pancasan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Terakhir adalah Desa Binamang, Kecamatan 13 ya. 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Ini suratnya. Terus ini ada lembar berikutnya. Nah, ini adalah agenda rapat perjanjiannya. Begitu rekan-rekan yang saya
banggakan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemerintah desa yang mendapatkan alokasi bantuan gitu ya, pendampingan dari ataupun hibah dari Ditjen PDP. Oh, silakan Pak Deh, mangga. Ya, ya, terima kasih Mas Iman. Ya, saya pengen tahu juga ini. Ini kan undangan perjanjian. Saya kira kriterianya untuk mendapatkan atau jadi peserta undangan itu apa? Ini kan tidak, ini kan hanya mungkin saya nggak tahu kriterianya itu seperti apa. Apakah itu jauh-jauh sebelumnya atau sudah? Ini yang pertama. Kalau itu kan diskusi kerjasamanya pasti harusnya ada sebuah kriterianya. Kalau yang diundang ini kan pasti ada sebuah kriterianya. Itu yang pertama. Itu kan ada dari dinasnya, dari kepala desanya, ya, itu seperti apa, biar nanti cedok juga. Ya, mungkin kalau kriterianya apa, mungkin secara umum mungkin bisa luar biasa. Itu kan ini salah satu aja. Ini kan sebenarnya salah satu implementasi sebuah intervensi dalam konteks positif untuk pengembangan BUMDes yang mengelola wisata, atau mungkin nanti yang lain. Itu aja saya pengen tahu kriterianya apa gitu kok mendapatkan undangan jadi peserta itu. Itu aja Mas Imamuddin, mungkin jenengan juga seandainya jenengan tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak D ya. Yang jelas apa yang kalau saya lihat di Desa Pancasan, Kecamatan Jimbaran, Kabupaten Banyumas, memang dia desanya punya potensi Pak D. Yang tadi saya ceritakan ada apa namanya kayak penyelaman ya, snorkeling, tapi yang kayak di situ ya, kayak situ lah gitu ya. Nah, itu milik dan kebetulan itu memang miliknya desa dan itu dikelola oleh BUMDes Pak D. Dan mungkin nanti bisa di googling gitu ya tentang Desa Pancasan, katanya wisata airnya gitu ya. Dan itu sudah dibangun udah lama, dan perlu saya sampaikan juga karena saya juga karena sering main ke sana dan saya kenal dengan Direktur BUMDesnya yaitu Mas Agung gitu, yang dulu pernah saya up di kegiatan ruang cakap isi desa juga gitu ya. Waktu itu kalau salah masih sarapan gitu ya, sarapan isi desa gitu. Nah, di situ memang sudah dikelola oleh BUMDes dan wisatanya berkembang Pak De. Dan penggunanya setiap hari, paling kalau hari Sabtu Minggu itu ramai Pak De. Dan itu murah meriah tuh Pak De. Dan itu udah dibangun udah lama banget itu, mungkin sebelum ada Dreamland, wisata itu sudah berdiri. Dan oleh desa itu dilimpahkan pengelolaannya kepada BUMDes setelah BUMDes itu kan belum lama sih. Jadi sekarang udah sama BUMDes, dan mungkin ini bagian yang dimaksud oleh Pak Debanuji. Untuk secara detailnya tentunya nanti saya akan belajar gitu ya, akan belajar lagi hasilnya yang tadi ada surat perjanjian diundang tanggal 1 seperti apa. Karena tadi pun saya baru dapat WA-nya, Mas Iman ditunggu gitu di Kecamatan Cibarang. Karena mungkin ada yang pingin ada sesuatu ya yang akan disampaikan, dan tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat gitu ya, dan semuanya memang ada sebuah proses, dan proses itu kita nikmati. Dan nanti nggak apa-apa Pak D, kalaupun nanti pingin berarti ke arah sana, tentunya surat ini menjadi bagian yang utuh. Mbok nanti kita usulkan ke beliau Pak Ivan untuk bisa hadir gitu ya terhadap desa ini, bisa mendapatkan isi daripada surat tersebut, adanya hibah atau bantuan dari Kementerian Desa. Begitu ya Pak De ya. Saya hanya tidak bisa yang lain. Oke, terima kasih Pak De. Begitu informasi dari perkembangan BUMDes gitu ya. Salah satunya adalah tadi kan ada hak pelimpahan untuk pengelolaannya dari asetnya desa kepada BUMDes itu. Dan ini tadi ada 8, itu adalah 8 pemerintah desa yang telah memberikan trust, sebuah kepercayaan kepada BUMDes. Begitu Pak De, mungkin ada hal lain yang akan disampaikan agar
rekan-rekan kita, para pendamping itu menjadi bagian energi positif, stimulannya akan lebih kenceng lagi, Pak De. Ternyata banyak itu ya, banyak jalan menuju Roma. Silakan Pak De. Ya, ini kan juga ada Pak Dekoco itu. Kita akan berikan masukan juga. Saya Oh, kira silakan Pak De. ini sebenarnya saya tema-tema yang ini, tema kaitannya dengan BUMDesma LKD. Saya kira ini tema-tema yang perlu pendalaman. Mungkin semuanya lah, semuanya. Karena apa? Karena ya yang ikon saya sering itu, ikon Kemendes itu salah satunya adalah BUMDes. Karena apa? Kalau stunting itu nanti kalau katalah istilahnya orang Jawa itu ndaku atau katalah dia itu dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian BKKBN. Menurut saya kalau BUMDes, siapa yang mau ndaku lain? Karena yang bergerak di BUMDes pertama Badan Usaha Milik Desa. Ya tetap desa ini harapan kami. Saya nggak tahu nanti seperti apa, mudah-mudahan nanti ke depan lebih bagus. Saya kira ini Pak Dekoco, kami persilahkan aja, monggo Mas Oke, Iman. monggo Pak De. Silakan Pak De ataupun yang lain. Oke, terima kasih. Oke, monggo Pak De. Sebenarnya kalau saya sih bicara tentang regulasi ini kan judulnya keren, regulasi penegakan BUMDes. Artinya apakah memang belum ada regulasi yang mampu membuat BUMDes ini tegak berdiri, atau sebenarnya regulasi ini memang tidak pernah membuat BUMDes bisa tegak berdiri kan? Jadi ini yang mungkin menarik ya menurut saya ya. Karena kan BUMDes itu sudah disepakati sebagai satu entitas badan hukum usaha satu. Tetapi dia juga membawa semangat badan layanan umum. Ini yang saya pahami, kalau salah silakan dikoreksi. Jadi yang benar-benar punya tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yaitu BUMDes. Artinya bahwa ada bagian yang kemudian BUMDes ini harus bergerak dalam koridor berbisnis iya, layanan umum juga iya. Dan yang terjadi menurut saya hari ini adalah disadari atau tidak disadari, beberapa teman yang kemudian bicara tentang BUMDes ini kurang mampu mengejawantahkan BUMDes itu seperti apa. BUMDes kemudian didukung oleh Kementerian Desa nih, didukung untuk punya minimarket namanya. Ya buat saya itu salah total, salah fatal. Kenapa? Karena ketika BUMDes diberikan dukungan untuk kemudian melakukan bisnis seperti yang sudah dilakukan masyarakat, maka yang terjadi adalah BUMDes sedang membunuh bisnisnya masyarakat. Minimarket yang disupport oleh BUMN, disupport oleh Kementerian Desa, ya kan, waktu itu yang sempat saya ikuti, dia membuka fasilitasnya udah kayak Indomaret, Alfamart dan seterusnya, dibangun yang jaraknya hanya 20 meter dari warung masyarakat yang itu sudah sudah dikelola oleh generasi ketiga. Kita bisa bayangkan bahwa kebijakan penegakan BUMDes pembunuhan usaha masyarakat. Ini kan tanpa disadari itu dilakukan. Kemudian mendorong teman-teman BUMDes untuk melakukan usaha-usaha yang itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Kalau kemudian masuknya dalam semangat menguatkan, mestinya
Dorongannya adalah dorongan untuk kemudian yang udah punya bisnis kecil-kecil ini dikuatkan. Dorongannya adalah BUMDes itu membuat pusat perkulakan. Pusat perkulakan itu hanya boleh melayani mereka-mereka yang punya warung-warung. Kemudian harganya lebih murah daripada mereka datang ke pasar. Itu masih oke. Jadi benteng ekonomi, kalau saya kembali mengingatkan, benteng ekonominya zaman Bung Karno, yang menterinya Pak Sumitro pada saat itu sangat jelas dan tegas perlindungan terhadap pengusaha lokal. Kelompok etnis keturunan itu tidak boleh punya bisnis sampai di tingkat desa. Dia hanya boleh punya toko di kecamatan. Mungkin Mas Panudi masih kelamet-kelamet masih ingat juga yang kayak gitu. Yang namanya juragan-juragan yang Tionghoa atau Arab dan seterusnya, nggak mungkin dia punya toko di desa. Tokonya ada di pusat kecamatan, toko obat, ya kan, waktu itu. Kemudian dia punya angkot, ya dia bahkan tidak boleh punya kepemilikan tanah dan seterusnya. Ini sebenarnya lebih pada semangatnya adalah perlindungan. Nah, BUMDes hari ini di beberapa tempat ya, kalau tempat-tempat yang lain bagus, yang kecil-kecil sedikit itu dengan bangganya melakukan kegiatan yang sebenarnya itu udah basic dari kegiatan masyarakat. Logiknya ya matilah yang lain. Sama kayak BUMN ini kan nyontoh BUMN juga. Mestinya ada bagian-bagian yang itu biarkan masyarakat yang mengerjakan. Tapi kemudian BUMN punya anak, punya cucu, punya cicit, yang akhirnya pengadaan catering pun oleh cicitnya BUMN. Yang masyarakat itu mestinya bisa untuk pengadaan catering dan seterusnya. Jadi kalau bicara regulasi, penegakan dan seterusnya, regulasinya bukan, menurut saya regulasinya bahkan sudah terlalu banyak gitu. Yang seperti Kang Iman tadi sampaikan, oke, kerjasama, bantuan dan seterusnya, ya kan? Kang Iman coba cek deh, teman-teman coba cek deh, kalau memang Kementerian Desa ini punya data dokumennya, gitu kan? Berapa perjanjian kerja bersama PKB, kalau di tempat lain kan PKS, perjanjian kerjasama kan gitu. Kalau di Kementerian Kementerian Desa itu namanya PKB, perjanjian kerja bersama, ya kan? Jadi boleh dicek berapa yang kemudian ada perjanjian kerja, berapa yang terrealisasi. Artinya apa? Perjanjian kerja dan seterusnya, ya itu fine, asik-asik aja. Menyenangkan juga, ya kan, tanda tangan nanti di satu forum, difoto, didokumentasi dan seterusnya. Tapi kelanjutannya, barang-barang atau ke perjanjian-perjanjian kerjasama itu berjalan apa enggak, kemanfaatannya jalan apa enggak. Ya maaf nih, saya sempat datang di beberapa tempat yang kemudian mendapatkan bantuan mesin, bantuan peralatan, nongkrok. Kenapa? Karena bantuan itu tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat, kebutuhan BUMDesnya seperti apa, dan kesiapan SDM-nya BUMDes seperti apa. Nah, ini mungkin yang menurut saya catatan kecil saya kalau bicara tentang regulasi ya, regulasi penegakan BUMDes. Nah, regulasi yang paling penting itu ya regulasi desa, keberpihakan desa, kepala desa terhadap BUMDes. Itu yang lebih penting daripada keberpihakan presiden, keberpihakan menteri, dan keberpihakan BUMN. Kalau kepala desanya berpihak, kemudian kalau BUMDesnya itu punya kemampuan untuk mengelola, mau meningkatkan kapasitas dan seterusnya, ya menurut saya BUMDes akan tumbuh dengan baik. Dan dalam sejarahnya BUMDes yang oke, yang keren-keren, yang dapat penghargaan boleh dicek lah. Apakah mereka sudah lama ada, atau gara-gara bantuan atau gara-gara pendampingan dan bantuan dari Pemda dan
apa dan kementerian. Oh boleh dicek, silakan dibuka. Oh punya ini, tanya itu kapan ada, tanya itu kapan dimulai, tanya keterlibatannya kayak apa. Kang Iman tadi menceritakan tentang apa pengolahan sampah. Ya ketika sudah mulai kelihatan, kemudian terekspos di media, ya datanglah tak library kan gitu. Oh ini kami dampingi. Oh wes, kalau buat saya itu udah apal jinglang, jadi apal banget karena mendampingi teman-teman desa itu dari 2005, 2006 itu kita banyak mendengar teman-teman desa itu dulu itu kadang lebih suka untuk desanya tidak jadi desa teladan, tidak jadi juara lomba desa. Karena apa? Karena ngerepotin. Wah, orang Pemda mengundang siapa untuk berkunjung. Baru berkunjung, yang disuruh menyiapkan segala sesuatunya dari desa. Bukan ada fasilitasi dan seterusnya. Nah sama ini nanti berkunjung ke BUMDes, belajar dari tempat ini. Nah, baru BUMDesnya malah terganggu kegiatan bisnisnya. Kan kira-kira kayak gitu. Nah tapi saya tetap harus mengapresiasi usaha-usaha yang sudah dilakukan. Ya ini satu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, oke, bagus, fine. Yang lebih penting adalah teman-teman di desa ayo memberikan ruang kepada teman-teman BUMDes dan memberikan ruang kolaborasi, sinergi, karena hari ini bukan wilayahnya kompetisi. Kerjasamalah dengan anak-anak muda di desa. Kalau mereka punya kreativitas, oke, bikin arena bermain di kawasan hutan dan seterusnya. Biar desa bantu, ya kan? Nyun sewu, Kang Impan, saya juga sempat ada datang di salah satu BUMDes yang mengelola untuk kawasan wisata dan seterusnya. Nah, itu teman-teman Karang Tarunanya kemudian membuat kawasan wisata yang lain. Ketika kita datangi dan seterusnya, yang pemerintah desa ngomong itu Karang Taruna itu susah diajak kerjasama, yang Karang Taruna ngomong pemerintah desa tuh maunya enaknya sendiri. Nah, kan ini kan tugasnya pendamping untuk kemudian mendudukkan mereka berdua. Kalau kemudian jalan ke arah objek wisatanya yang dikelola anak-anak remaja desa itu bisa dari dana desa membangun infrastruktur, sehingga kalau datang ke objek mereka jadi lebih gini dan itu kan bagian-bagian yang perlu kita bicarakan dalam konteks kolaborasi. BUMDes jangan anti kerjasama dengan koperasi, jangan anti kerjasama dengan komunitas, jangan anti kerjasama dengan investor umpamanya dan sebagainya. Dan satu lagi, semoga nanti saya sedang ada coba pembicaraan agenda yang kita bikin expert desa tanggal 1 sampai tanggal 17. Rencana berhenti di 8 titik. Salah satu yang kita ingin usung, kita ingin bawa dalam rombongan itu adalah klinik BUMDes, karena di Kementerian Desa sempat ada rencana membuat klinik BUMDes. Jadi saya bilang klinik BUMDes ikut dong dalam perjalanan kita, biar teman-teman pendamping itu juga bisa konsultasi langsung. Itu ada yang 4 hari belum dapat respon, ada yang setahun belum bisa dapat SK Kumham dan seterusnya. Insya Allah besok saya ada pertemuan, semoga beliau berkenan untuk mengirim tim kliniknya, tim dokternya, tim medisnya untuk BUMDes, untuk kemudian nanti di titik-titik pemerintahan termasuk di sekitaran Mas Panudi di Solo ada klinik BUMDes. Sudah undang semua pendamping desa yang merasa kesulitan dengan pengurusan BUMDes untuk konsultasi di pemerintahan kita di Solo. Wes tekake kabeh wong sing di masalah, tekake nang kliniknya kewalahan ya rapopo kan gitu. Yang penting kemudian mampu menyehatkan teman-teman BUMDes. Kira-kira itu Kang Iman, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang tepat, tetapi pada prinsipnya bahwa kita ini
yang terutama saya ya. Saya ini mendampingi teman-teman desa dari 2006 dan kemudian 2007 saya sudah mulai bicara tentang BUMDes harus dikuatkan. Bahkan sampai di Undang-Undang Desa juga kita mendorong supaya pasal BUMDes itu ada. Walaupun pasalnya kemarin sempat tidak jelas jenis kelaminnya di Undang-Undang Desa nomor 6. Alhamdulillah ada kejadian luar biasa COVID terus jadi jelas kan. Jadi ya kita syukuri aja semua kejadian-kejadian itu, dan kita berharap teman-teman jangan terlalu sibuk dengan legalitas, jangan terlalu sibuk dengan regulasi. Sibuklah untuk mendampingi mereka itu mampu berbuat, mampu berkegiatan. Jadi tidak perlu terlalu risau dengan bentuk garasi, pintu garasi itu harus kayak apa dan seterusnya. Risaulah ketika Anda punya garasi, punya mobil tapi nggak bisa jalan. Lebih baik punya mobil yang bisa jalan, nggak ada garasinya, nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Matur nuwun Mas Panudi, Kang Iman. Terima kasih Pak Ade atas semburnya ini buat penguat saya juga. Matur nuwun Pak Ade, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh rekan kerabat desa yang hadir di pagi hari ini, dan mohon maaf beliau Pak Ivan sampai selesai saya tidak bisa gabung karena ada satu hal gitu ya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, ini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan ya di pagi hari ini gitu ya, bahwa penting untuk penting untuk dicatat gitu ya, bahwa regulasi BUMDes masih terus berkembang gitu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ade gitu ya, dan juga dengan Pak Ade Panucci gitu ya. Ya kalau ada sesuatu yang perlu kita sempurnakan, aja kita bareng-bareng. Yang penting yang sudah ada kita jalankan, kita eksekusi gitu ya. Nah, perkembangan pemerintah pusat dan daerah secara berkala mengeluarkan peraturan baru untuk menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan regulasi BUMDes dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya gitu. Yang kedua adalah pemerintah desa perlu selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru dan memastikan BUMDes itu dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu ya. Dengan penegakan hukum, regulasi yang baik, BUMDes dapat menjadi alat yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Terima kasih atas pagi hari ini kita saling, kita membuat sesuatunya menjadi lebih bermakna gitu ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada rekan-rekan yang telah memberikan responsifnya di pagi hari ini gitu ya, baik yang hadir di Zoom ataupun di YouTube. Esok kita akan berjumpa kembali di ruang cakap isi desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam isi desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.